update kinerja perbankan di kuartal 4 2025 ya. Di antara keempat perbankan, ini salah satu yang paling menarik menurut gue, Jam. BCA untuk for the first time itu laba di kuartal 4-nya mungkin nggak tumbuh seperti zaman-zaman 1-2 tahun belakang gitu. Bank Mandiri, laba kuartal 4 itu all time high. Iya. Itu nggak ada yang expect. Iya. Gue pun juga kaget. Seperti yang Charlie Munger bilang, sometimes we have to invest gitu loh. Terutama big four banks ini ya you buy Indonesia Economy. Ya. If we have to pick ya, salah satu di antara Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. 3, 2, 1. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Di video kali ini kita ingin bahas update kinerja perbankan di kuartal 4 2025 ya. Teman-teman pasti nonton sampai habis. Kalau mau tahu gimana pandangan kita mengenai bisnis perbankan dari awal tahun 2025 kan kita sempat pro banget ya. Mungkin teman-teman nontonin YouTube tahu Ting nih pro dengan perbankan. Nah, gimana nasibnya sekarang? Apakah 2025 kuartal 4 mulai ada tanda-tanda perbaikan? Pasti nonton sampai habis. Oke, kita mulai dari BCA dulu kali ya. I think teman-teman yang nonton Ting udah ngikutin dari lama pasti udah tahu lah kenapa kita bilang BCA ini adalah bank terbaik satu Indonesia atau bahkan salah satu terbaik di Asia ya, karena memang margin mereka itu besar, biaya mereka itu murah sekali ya, mereka udah memiliki banyak customer base. Simpelnya semua masyarakat, hampir semua masyarakat atau mayoritas itu taruh uangnya di BCA, makanya kan modal mereka murah. Dan dengan laba 56 sampai 58 triliun di tahun 2025 ini kan bisa dibilang cukup stabil ya dibandingkan dengan tahun lalu, dimana biasanya BCA kan selalu tumbuh nih jauh. Cuman di kuartal 4 ini kan nggak gitu ada pertumbuhan lah dalam tanda kutip. Tanggapan lo gimana jauh about BCA kuartal 4? Kemarin kan udah sempat rame ya BCA untuk for the first time itu laba di kuartal 4-nya mungkin nggak tumbuh seperti zaman-zaman 1-2 tahun belakang gitu. Karena kalau nggak salah ada peningkatan di NPL, makanya pencadangannya juga naik, labanya agak turun gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya tren ini udah terjadi di beberapa bank besar lainnya. Misalkan kita lihat yang BUMN ya, Bank Mandiri, BRI, BNI gitu. Terutama BRI ya. Kalau Mandiri sebenarnya kita udah pernah bahas ya di internal kalau ada penyesuaian di NPL-nya. Nah, BCA ini for the first time dia ada peningkatan di NPL sama pencadangannya. Yang mana ini sebenarnya bisa dibilang cukup krusial nih. Karena BCA terkenal ini cukup konservatif. Dan dia selain konservatif, dia itu punya customer loan ya. Loannya itu yang cukup bagus gitu. Karena memang dia salah satu bank terbaik. Dia bisa menyalurkan yang pilih-pilih nih. Jadi kreditur-kreditur dia tuh rata-rata yang paling bagus. Yeah. Nah, ini aja udah menjadi indikator jangan-jangan nih memang lagi ada something nih di ekonomi kita. Karena logikanya kan ini bank yang udah proven dan sangat konservatif. Kalau mereka aja konservatif atau naikin cadangannya, berarti ada kemungkinan harusnya mereka melihat ke depannya. Ini kayaknya bakal ada turbulence yang cukup kuat nih. Makanya mending mereka ningkatin cadangannya sekarang while they still can, atau masih ada buffernya. Supaya who knows ya, di tahun 2026 kalau memang kondisinya lagi kurang begitu baik, mereka udah cadangin cukup banyak di 2025 sehingga membuat kinerja 2026 tidak seburuk itu. Ya, mungkin buat teman-teman yang baru nonton ya, welcome ya to channel Ting. Kita di sini memang bahasnya dari kacamata value investing. Dan mungkin teman-teman penasaran jauh buat teman-teman yang baru nonton, ini kok cadangin sekarang baru dicatat tahun depan. Misalnya kita ngomongin BCA konservatif, dia cadangin dalam tanda kutip kerugian sekarang supaya kinerja 2026 tidak seburuk itu. Emang boleh ceritain nggak Jo? Apa sih makna dari pencadangan ini? Kenapa kalau dicadangin sekarang tahun depannya bisa lebih bagus gitu? Oke. Mungkin kita coba bahas dulu dari bagaimana cara pencatatan si bank ini ya. Jadi bank ini kan nyalurin kredit. Misalkan kita ngomong 100 gitu. Tiba-tiba dari 100 ini kualitas kreditnya nggak sebagus itu. Artinya ada potensi gagal bayar misalnya. Nah, dari potensi gagal bayar ini, bank ini harus adjust nih. Kira-kira potensi gagal bayar berapa? Nah, dia harus bentuk namanya pencadangan. Dan di mana pencadangan ini itu dicatat sebagai kerugian. Ya kurang lebih seperti itu. Ini pencatatan akuntansi. Nah, kalau dia merasa ada potensi gagal bayar di masa depan, misalkan di tahun depan atau 2 tahun lagi, dia cadanginnya hari ini. Makanya kalau nanti waktu beneran gagal bayar gitu nyatanya ya, itu udah tidak ada pencatatan kerugian lagi. Karena udah dicatat di hari ini nih, namanya CKPN itu. Cadangan kerugian. Ya. Jadi simpelnya bank itu teman-teman bayangin ini kayak bom waktu aja. Mereka nabung bomnya dulu, tiba-tiba pas meledak mereka udah catat kerugian. Atau sebaliknya, ada bank yang mungkin belum catat, tapi sekali aja catat, langsung itu
profitnya turun banyak. Ya, makanya kalau kita lihat di bank nih, kita bisa lihat dari karakter bagaimana manajemen mengaturnya. Ya, Ada bank yang kita sebutnya agresif. Agresif tuh seperti apa? Udah tahu kreditnya kualitasnya kurang bagus, dia nggak mau cadangin nih, nggak mau catat kerugian. Nah, ini yang menjadi mungkin tanda petik concern ya. Concern kenapa? Karena kalau memang ini beneran gagal bayar, nanti ya bom waktunya akan meledak langsung gede gitu. ya. Kalau bank yang lebih konservatif, dia lebih menekan-nekan nih. Ada gagal bayar kira-kira berapa, dia cadanginnya pelan-pelan. Jadi memang nggak ada kayak semacam bom waktu yang tiba-tiba naik banyak Ya. dari Ini situ. kalau teman-teman penasaran bom waktu seperti apa, dampaknya seperti apa, mungkin simpel lagi deh. Teman-teman lihat kinerja Bank BRI di Januari 2025. Nah itulah. Iya, Nah itu iya. tiba-tiba impairment naik banyak, net profitnya turun banyak karena mereka langsung cadangin gede sekaligus. Nah itu yang mungkin dari teman-teman relate ya konteks yang kita maksud. Oke, jadi balik lagi ke BCA. I think memang ya ini pertama kalinya orang sempat pada kaget karena biasanya kan bank yang selalu bertumbuh. Kali ini bertumbuhnya nggak gitu banyak. Tapi kemarin Sam juga sempat cek dari sisi deposit itu sebenarnya actually masih bertumbuh. Cuman memang benar nggak sebanyak sebelum-sebelumnya. Which is ya I can say which is not the best thing, tapi not the worst juga karena at least masih bertumbuh dan ini kan hanya menilai dari satu kuartal. Balik lagi di balik satu saham itu kan ada bisnis ya. Jangan cuma menilai suatu kinerja perusahaan based on satu kuartal aja. Harus tarik lebih panjang. Memang kalau kita ngomongin kuartal 4 BCA, I can say it's not the best, tapi not the worst juga. Ya. Tapi generally speaking kalau misalnya kayak trading halt kemarin dikasih kepala 6 ya BCA. Wah itu Hampir 65 loh kemarin. wah, itu makanya itu susah nolak sih. Maksudnya menarik juga gitu loh. Menarik. Sekelas BCA kapan lagi? Even pas tahun lalu aja nggak serendah sekarang loh. Iya. Pas Trump tarif Iya. mungkin masih 7 ribuan kan. Iya. Kepala 6 itu sih crazy man. Ada faktor kemarin ada gonjang-ganjing market juga ya. Iya. Jadi memang secara valuasi ya ini kita lihat ya harga BCA mungkin hari ini shooting kurang lebih 7.000 kecil. Yaitu mungkin salah satu harga paling rendah BCA ya. Tapi ini bukan maksudnya kita suruh beli juga ya. Jadi ya memang ini patut untuk kita lirik kali ya. Erik ya. Oke, BCA kita moving on. So I think it's quite decent lah ya ngomongin 2025-nya. Lanjut ke yang tadi kita bahas meledak BRI jauh. BRI. Nah BRI ini juga lagi rame nih. Ada katanya kuartal 4-nya ada yang bilang nggak gitu bagus, ada yang bilang biasa-biasa aja. Tapi yang paling rame ada yang bilang wacana mau di spin off PNM-nya. Nah, kalau Mandiri kan kemarin kita udah bahas ya kalau di spin off BRIS dampaknya bagaimana, kurang lebih kontribusi laba berapa. Nah, BRI juga. Nah, lu kan udah buat tinggi sejauh, nanti bisa ditampilin di sini ya. Lu udah cek bisnis modelnya seperti apa, resikonya apa aja. PNM bahkan ada laporan keuangannya sendiri, lu udah breakdown kan. Ya. Nah, kalau orang pada takut, wah kalau PNM dicopot, dampaknya gede nggak nih ke BRI? Gimana jauh? Mungkin singkat dulu cerita ya, PNM itu sebenarnya apa? PNM ini adalah perusahaan dia penyaluran kredit yang ultra mikro. Jadi memang pemerintah ya dia kayak Pegadaian, PNM itu semua digabung ke BRI karena memang BRI kan ini bank yang fokusnya di segmen mikro. Nah, PNM ini sebenarnya secara kontribusi cukup kecil, Jo. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan di 2024, 2025 itu mungkin kontribusi laba sekitar maybe 3% ya, 3% dari laba konsolidasi. Jadi kalau memang nanti one day PNM ini benar-benar dipindah dari BRI, ya berarti BRI kehilangan laba sekitar 3%. Nah, cuman pertanyaannya ini sama kayak BRIS kemarin yang lagi rame tuh. BRIS kalau mau dicopot dari 3 bank BUMN ini pindah ke Danantara, transaksinya fair atau enggak? Apakah dihargai mahal? Apakah fair atau jangan-jangan dihargainya murah? Itu yang perlu lebih kita pantau sebenarnya. Oke, jadi memang bisa kita bilang untuk PNM ini dampaknya nggak terlalu signifikan ya. Around 3%, ya mungkin sama pertumbuhan dari Pegadaian sama emas ketutup lah harusnya ya. Iya. Memang nggak gitu besar. Tapi kalau memang di luar sana ada fear, I think justru BRI ini bisa dibilang untuk gue ya, di antara keempat perbankan, ini salah satu yang paling menarik menurut gue jauh. Karena lagi fear banget. Ini ibarat kayak Mandiri pas zaman-zaman kemarin BRIS mau di spin off itu kan sempat turun sampai 4.000 ya. Iya. Nah sekarang rata-rata perbankan udah mulai naik. Menurut gue Bank BRI itu yang paling ketinggalan. Karena mungkin lagi pada fear begini ya, lagi pada fear mau di spin off. Sedangkan sebagai investor kita ngeliat dampaknya bagaimana, kinerjanya bagaimana, itu nggak terlalu signifikan for me ya. 3% is not that much. Jadi menurut gua untuk BRI ini kalau memang dikasih harga turun lagi malah bisa jadi kesempatan untuk gua ya. Agree. Ya. Dan dividen juga dia kan belum bagiin ya. Terakhir udah interim, tapi ini kan ada akhir tahun lalu ya. Oh, akhir tahun udah bagi ya? Iya. Oke, berarti tinggal di split lagi pertengahan tahun lagi ya. I see. Dan untuk BRI kinerjanya gimana? I think untuk 2025 rasanya sih harusnya ya bukan yang terbagus juga lah ya. Karena kita bisa lihat ke proxy BCA-nya aja nggak bertumbuh begitu signifikan. Ya, BNI juga stabil kan 20 triliun. So I think seharusnya sama. Kalau BRI ya memang
kita lihat udah banyak terjadi pencatatan ya di mungkin 2025 awal gitu ya. Jadi sekarang sih kayaknya udah nggak gitu ada perubahan. Ya. Yang menarik malah Bank Mandiri, Jo. Oke, kita lanjut bahas ke bank ketiga, Bank Mandiri. Laba kuartal 4 itu all time high. Iya. Itu nggak ada yang expect. Iya. Gue pun juga kaget. Iya, kemarin baca berita tuh tiba-tiba kita kan udah lihat ya kinerja 9 bulannya seperti apa Iya. gitu ya. Jadi kita expect ya kurang lebih so-so atau bahkan turun sedikit ya. Iya. Ternyata di kuartal 4 tuh beda jauh, Jo. Ada peningkatan laba sangat signifikan. Waktu itu kalau nggak salah jadi kurang lebih 55T sama seperti tahun lalu. Iya. Padahal kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3-nya itu kan kurang jauh tuh. Ya. Tapi di kuartal 4 dipusreng. Iya. Iya, jadi ini kemarin juga kita kaget. Nah, kalau kita coba baca-baca sekilas ya, kita belum breakdown secara detail. Ada penurunan lagi atas CKPN-nya. Jadi cadangannya kecil banget nih ya. Kecil banget. Ya, dan teman-teman kalau udah perhatiin Bank Mandiri mungkin beberapa tahun terakhir itu memang NPL-nya udah cukup kecil, makanya pencadangannya juga cukup kecil. Nah, ini makin Kecil lagi. kecil lagi. Hmm. Nah, jadi memang ya menarik ini untuk Menarik ya. dilihat. Iya. Jujur juga sama. Ini kita belum ngecek dalam ya. Mungkin weekend ini lah gue jadi pengen ngecek juga, penasaran kayak kok bisa? Harusnya cadangannya sekecil itu. Ini bisa dibilang anomali sih. Rasanya belum pernah ya se-ekstrim ini Bank Mandiri ya. Iya, memang ya dari kemarin tuh kita rasa ini udah cukup ya ekstrim ya. Tapi ini wah naik lagi gitu labanya. Dan naiknya nggak nanggung-nanggung, itu 18,6 triliun. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu mungkin sekitar 12-13 triliun. Iya. Ya kan? Ini satu kuartal sendiri 18,6, hampir 19 triliun. Itu gila men. Ya makanya kalau teman-teman ngerti bagaimana bisnis bank gitu ya, sebenarnya memang ada faktor subjektivitas. Mungkin saya ngomongnya subjektif ya. Kenapa subjektif? Karena memang quality loan ini kan yang nilai kan sebenarnya manusia juga. Manajemen ya kan. Jadi memang ada faktor. Misalkan kalau dia anggap cukup oke, ya dia bisa turunin pencadangannya dan sebaiknya. Nah, yang dilakukan oleh bank-bank ini ya baik lagi yang tadi kita cerita ya, ada yang agresif, ada yang konservatif. Jadi kurang lebih memang kinerja bank ini susah gampang buat kita tahu. Ya. Itu untuk Mandiri. Dan mungkin kita nggak akan bahas di sini dulu ya. Kalau kita udah selesai kulik, mungkin kita share ke member dulu untuk Mandiri. But anyway, long story short, I think Mandiri kuartal 4 bagus atau enggak, ya udah pasti bagus. Kalau ngelihat dari kuartal 4 aja. Tapi kalau kita lihat dari jangka panjang, apakah ini bagus atau enggak, gue belum bisa ngomong sih di video ini ya. Mungkin harus cek dulu, lihat jangka panjangnya gimana, inkonsistensi mereka dalam melakukan pencadangan seperti apa. Mungkin terakhir kita lanjut Bank BNI. Ya, Bank BNI kan kalau dari sisi segmen kan lebih banyak ke korporat ya sebenarnya. Korporat kalau sama yang internasional dia. Ya, sama internasional, sorry. Mandiri banyak korporat, BNI banyak ya internasional korporat juga. Di mana sebenarnya Bank BNI dulu itu kan paling ditakutin dulu ya pas masa sebelum Covid. Karena mereka banyak nyalurin ke BUMN karya. Mungkin kalau kita analogi dia yang paling ibaratnya main catur jadi pion lah. Yang paling suka terobos jalur. Cuman lately yang gue perhatiin BNI itu lagi cukup banyak perubahan sih dari sisi loan ya yang gue perhatiin. Dari yang sebelumnya menurut gue lebih agresif, sekarang rasanya lebih ditaker. Dan menurut gue ini juga tercermin dari ya kinerjanya yang arguably bisa dibilang lebih stabil juga. Nggak seagresif itu. Mungkin kalau BRI kan cukup agresif juga nih, main ke segmen mikro. Bank BNI itu yang dulunya konotasinya agresif banget, lately pelan-pelan semenjak Covid itu gue liatin loan mereka juga makin lebih, I would say lebih selektif lah. Mungkin apa karena waktu itu udah banyak nyalurin agresif, sekarang harus lebih selektif. I don't know juga reason dibaliknya. Atau memang ada perubahan ya? Atau memang ada perubahan mandat gitu. Itu yang gue rasa untuk BNI. Jadi long story short, I think BNI juga kurang lebih performa mirip ya dengan tahun lalu. Kuartal 4-nya juga nothing surprising ya, kurang lebih masih stabil-stabil aja. Dan teman-teman yang nonton kan udah dapat konteksnya nih. Kurang lebih ada bank yang labanya cukup bagus, misalnya katakanlah Mandiri. Tapi teman-teman tahu PR-nya harus ngapain. BCA juga tahu, BCA sebagai leadernya aja nggak melakukan pertumbuhan cukup banyak. Berarti mungkin mereka beranggapan ke depannya ada potensi turbulence. Nah, teman-teman yang nontonin video ini semua pasti penasaran. 2026 gimana nih perbankan? Kita udah tahu 2025-nya oke lah, kinerjanya rata-rata pada nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat ya. Benang merah dari keempat bank itu. 2026 ke depannya gimana? Karena kalau kita investasi kan yang penting lihat masa depannya. Nah, jadi teman-teman untuk 2026 kita coba bahas aja ya. Outlook singkat aja. Menurut lu kinerja perbankan di 2026 ini better or worse dibandingkan dengan 2025 dan kenapa? Nanti gue akan state point gue juga. Oke. Ini menurut gue ya. Menurut gue. Mungkin di 2026 gue nggak bisa bilang better, tapi gue nggak bisa bilang worse juga. Kenapa? Karena kalau bank ya kita tarik jangka panjang itu should be bisa growing decent gitu. Mungkin setahun 5-8%. Karena memang bank ini adalah bisnis yang highly regulated. Dia nggak bisa grow terlalu banyak. Dan kalau memang dia
kualitasnya cukup baik ya seperti Big Four Banks itu kan udah cukup baik ya hitungannya. Itu dia juga nggak bisa grow yang sangat pelan. Jadi memang ditakar kurang lebih 1 tahun 5-8%. Beda kalau lagi masa-masa seperti COVID itu kan memang money printing naik gila-gilaan. Makanya laba-labanya bisa naik signifikan gitu. Mungkin bisa double into sampai 3 years gitu. Nah kalau ke depan gimana terutama 2026 ya. I think selama kondisinya seperti as is, money printing berjalan seperti biasa, itu kinerja I think bakal so-so lah, growing tapi ya normal, 5-8% per tahun. Itu yang menurut gue ya di Ya. 2026. Gue bikin nambahin kemarin kan si Pak Purwibaya sempat nyalurin yang 200 triliun ya. Cuman kan kalau misalnya teman-teman ngikutin itu kan sempat nyangkut dalam tanda kutip uangnya tuh nggak semuanya disalurin ke Bank Himbara. Cuman Bank Himbara itu belum salurin semuanya ke masyarakat. Jadi banyak nyangkut lah, dia taruh di obligasi segala macam. Oke. Sempat jadi rame. Jadi intinya I think the issue here adalah uangnya itu belum benar-benar muter di masyarakat. Ya, belum terserap istilahnya. Jadi ini yang membuat perputarannya juga agak nyangkut. Yang menurut gue makanya di 2026 I think ya mungkin agak mirip ya. Not the best year, still not the best year. Apakah lebih buruk? It's hard to say. Karena memang dari pemerintah juga bisa kelihatan lagi push banget ekonomi biar muter. Cuman apakah itu keabsorb atau enggak itu kan multifaktor ya. Banyak banget faktor yang kita nggak bisa kontrol. Jadi I would say juga sama. Most likely harusnya masih mirip-mirip kinerjanya. Still quite tight for banking. Tapi ya hopefully it will be better. Karena memang dari pemerintah udah kelihatan banget nih mulai nge-push. But anyway, sebagai investor mungkin teman-teman mikir, oh kalau gitu invest pas kondisinya bagus aja. Itu nggak salah punya pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita dating, kita suka mikirnya kebalik. Kita suka inverse thinking. Seperti yang Charlie Munger bilang, sometimes we have to inverse gitu loh. Kalau misalnya resikonya udah ketaker, resikonya udah sangat minim, sometimes the upside will take care of itself. Ya, ibaratnya kita beli bisnis kalau memang valuasinya murah, tapi kondisinya lagi cukup sulit nih. Tapi kita ada keyakinan sulitnya ini nggak mungkin selamanya sulit. Mungkin kita pakai analogi contoh batu bara jauh. Pas dulu lu buat tingkis Adi itu harga masih 7.000 kecil kan ya. Sempat turun malah 69, 68. Lama tuh saya tulis tuh. Gue inget banget orang banyak yang bilang kayak batu bara nggak mungkin naik lah harganya. Ekonomi lagi susah. Well memang bener. Kita juga nggak betting batu bara akan naik di tahun ini. Ya kan sampai sekarang juga masih gitu-gitu aja kan. Naik 120, turun 100. Winter naik lagi 120, turun lagi 105. But my point is ya selama perusahaannya bagus, PI 4 ya bahkan ya Adi. PI 4 waktu itu ya. PI 4, dividen aja udah belasan persen depan mata. Every year gitu kan. Kalau harga batu bara turun, dia nggak ada utang. Kalau harga batu bara naik, untungnya makin gede, dividen makin gede. Kalau harga batu bara belum kemana-mana, dapat dividen belasan persen per tahun. It's a very good deal gitu. Nah ini mungkin nggak semua orang suka. Oh dividennya kecil ya. Mungkin teman-teman bandingin sama saham yang naik gila-gilaan. Tapi kalau memang kita menaruh sebagian besar aset kita, sebagian besar harta kita, karena memang kita ditinggalkan investor yang I would say serius ya. Cukup kita menaruh bukan cukup, sangat bahkan hampir semua harta kita taruh di saham gitu. Jadi dapat peluang seperti ini itu jarang-jarang. Dan kalau dapat peluang seperti ini ya itu kesempatan fat pitch menurut gua. Kapan lagi bisa dapat perusahaan bagus, PI 4, capital allocation bagus di kondisi lagi sulit. Kalau kondisi bagus gimana? Kita nggak usah muluk-muluk deh. Kalau resikonya aja udah ketaker, nanti di upside it will take care of itself. Dan menurut gua ini yang gua selalu pandang ketika perbankan lagi murah seperti kemarin jauh. Gue jujur, tentu gue mikirin ya kondisi perbankan lagi sulit segala macam. But at the end of the day, kalau margin of safety-nya udah besar, it's good enough for me. Di antara 4 bank tersebut, ya carilah yang margin of safety-nya paling besar. Kalau kita udah mulai nyaman, resikonya ketaker, kita hitung-hitung aja lagi kondisi buruk. Let's say nih, teman-teman penasaran gimana cara ngitung kondisi buruk. Teman-teman pelajarin loan structure-nya seperti apa, cadangannya seperti apa, dan let's say laba all time high mereka katakanlah 100 triliun. Ini angka random nih. Kalau gue sebut angka 50 ntar tahu kemana. Angka 100 triliun. Itu lagi kondisi prime-nya. Sebelum-sebelumnya mereka nyalurin mungkin dapat bisa 70 triliun. Ya jangan ambil 70, jangan ambil 100. Coba ambil sweet spot-nya. Let's say earnings mereka di 80 triliun deh. 80 triliun, dividen payout juga jangan pakai yang tahun lalu punya kan gede banget kan. Ambil yang cukup stabil, maybe 70%, 60%. Kita dapat dividen berapa, masih happy atau enggak. Itu yang selalu gue pakai ketika mau invest bisnis di kondisi yang lagi sulit ya. Jadi gue coba mikir resikonya dulu, dan kalau resikonya gue udah bisa terima, itu enak banget investasi. Tinggal sabar aja. Ya. Dan kalau untuk bank ya, kita lihat bank, teman-teman coba cari data mengenai kinerja bank kita mungkin 20 tahun terakhir. Ya, pernah nggak ada kejadian labanya mungkin turun signifikan sampai mungkin 20-30%? Rasanya enggak. Nah kenapa? Kalau kita paham bank ini bagaimana, dia akan ngikutin ekonomi kita. Jadi if you buy terutama Big Four Banks ini ya you buy Indonesia ekonomi. Ya kalau kita percaya Indonesia ekonomi bisa bertumbuh terus,
otomatis bank-bank besar ini otomatis juga bisa bertumbuh terus. Ya jadi I think kalau kita lihat yang wah kayaknya bank lagi kurang bagus nih kinerjanya dan segala macam, ekonomi lagi lemah ya. Kalau kita percaya Indonesia jangka panjang akan bertumbuh ya should be ya oke aja. Sama kita lihatnya prospek jangka panjang. Bet in Indonesia ya. Bet Indonesia. Don't bet against Indonesia. Oke. Oke, sebagai penutup nih Jau. Tadi kan kita udah bahas 4 bank tersebut ya, beserta outlooknya di 2026 secara singkat. If we have to pick ya, salah satu di antara Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, dengan pengetahuan kita per hari ini ya, lu belum cek Mandiri kan? Belum cek detail yang lain juga kan? Baru lihat sekilas kan? Ya. Oke, sama fair nih ya. Oke. Kita hanya boleh pilih satu di antara 4 bank tersebut. Ya. Jangan jawab dulu, mikirin dulu. 3 detik ya, gue juga mikir. Gue udah di antara 2 nih. Lagi mikir gue. Oke, udah jawabannya. Kita sebut bareng-bareng kalau udah. Oke deh. Bareng ya. Dari hitungan 3 ya. 3, 2, 1. BRI. Gue BCA atau BRI? Gue pikir. Oke. Itu kenapa? Entar lah, kalau sudah sini lah. Off camera kita bahas. Oke. Thank you teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Coba teman-teman di antara 4 bank tersebut, teman-teman paling suka bank apa, dan coba state reasoningnya kenapa. Kalau teman-teman mau tahu reasoningnya, coba juga tulis di kolom komen. Barangkali kita bisa bahas videonya kenapa kita lebih suka bank tersebut. Thank you teman-teman, and see you in the next setting. Bye-bye. Bye-bye.